Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Muklisa dari kelas G dengan NIM 202305302270. Di sini saya akan menjelaskan sedikit teori agenda setting dari mata kuliah Komunikasi Massa. Agenda setting adalah teori yang masih relevan dalam membincangkan pengaruh atau efek media terhadap khalayak atau audiensnya, bahkan di era digital sekarang ini. Agenda setting ini banyak kaitannya dengan isu-isu sosial politik di sebuah negara atau masyarakatnya. Teori agenda setting ini menggambarkan bahwa media massa memainkan peran yang cukup besar dalam mempengaruhi audiens. Maka dari itu, agenda setting ini termasuk dalam teori yang dimana audiensnya itu disebut audiens yang aktif. Karena apa? Karena audiens secara langsung dapat memberi persepsi yang berbeda dengan media. Teori ini mengelaborasi hubungan antara penekanan yang diberikan media massa atas suatu isu dan respon audiens terhadap isu tersebut menurut Littlejohn and Foss 2009. Yaitu selanjutnya ada tokoh-tokohnya. Di sini saya menjelaskan ada beberapa tokoh saja, yaitu dari Maxwell Malcolm dan Donald L. Shaw. Teori ini diperkenalkan oleh mereka pada tahun 1972. Agenda setting yang pertama kali ditemukan mereka ini berfokus pada konsep bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemikiran dan perhatian masyarakat dengan menetapkan agenda atau menentukan isu-isu yang dianggap penting. Teori ini didasarkan pada penelitian awal mereka terkait pemilihan berita dalam liputan kampanye pemilihan umum. Ada beberapa poin kunci dari teori agenda setting menurut McCombs. Yang pertama yaitu ada media sebagai penentu agenda, di mana teori ini menekankan bahwa media massa bukan hanya mencerminkan realitas. Yang kedua ada agenda setting primer dan sekunder. Agenda setting primer itu pemilihan topik atau isu oleh media. Yang agenda setting sekunder itu adalah bagaimana pemirsa merespon atau memproses informasi tersebut, membentuk persepsi mereka terhadap pentingnya suatu isu. Yang ketiga ada pentingnya perbandingan isu. Teori ini mengajukan bahwa perbandingan antara isu-isu yang muncul dalam media massa dan isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana media mempengaruhi agenda publik. Yang keempat ada efek dominasi media, yaitu media massa memiliki pengaruh besar dalam menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Yang kelima ada pengaruh konteks sosial, mengakui bahwa konteks sosial dan budaya juga memainkan peran dalam bagaimana masyarakat memahami dan merespon informasi dari media. Yang terakhir yaitu pengaruh jangka panjang. Pengaruh jangka panjang ini dapat memiliki pengaruh jangka panjang terhadap persepsi masyarakat terhadap isu-isu tersebut. Yang teori agenda setting telah berkembang seiring waktu dan diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk politik, lingkungan, kesehatan, banyak lagi. Meskipun teori ini telah menghadapi beberapa kritik dan perlu dikaji lebih lanjut, konsep dasarnya tetap menjadi konsep yang relevan dalam memahami peran media massa dalam membentuk agenda publik. Yaitu ada yang kedua ada Bernard C. Cohen. Media massa diyakini tidak memiliki kemampuan untuk mengatur agenda publik dalam hal opini atau sikap. Nah, teori ini menyatakan bahwa media massa merupakan penentu kebenaran karena media massa mampu memindahkan dua elemen yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting. Teori agenda setting dimulai dengan penjelasan tentang bagaimana media massa mempengaruhi untuk mengubah pola perilaku politik selama pemilu menurut Cohen 1963. Maka dari itu, media massa dapat dianggap bertanggung jawab dalam mempengaruhi dan membentuk opini dan agenda publik. Yang terakhir yaitu ada Stephen W. Littlejohn and Karen E. Foss, teori yang menyatakan bahwa media membentuk gambaran atau isu yang penting dalam pikiran. Saluran berita ini sebagai penjaga atau gerbang informasi membuat pilihan tentang apa yang harus dilaporkan dan bagaimana melaporkannya. Apa yang masyarakat ketahui pada waktu tertentu merupakan hasil dari penjelasan gerbang oleh media menurut Littlejohn and Foss 2009 halaman 416. Berdasarkan pengertian di atas yang ada dari tiga tokoh tersebut, dikemukakan bahwa agenda setting teori membicarakan tentang peran besar media massa dalam menentukan agenda orang-orang yang terkena informasi tersebut. Masyarakat menjadi terbiasa bahan pembicaraan dalam pergaulan sehari-hari. Berita atau informasi yang disampaikan media tersebut bukan hanya saja sebagai ilmu atau pengetahuan bagi masyarakat, tetapi juga bisa mengubah gaya hidup, perilaku, ataupun sikap masyarakat. Selanjutnya yaitu ada studi kasus.
Di mana studi kasus ini ada terjadi di Aceh, misalnya media mengcover penumpasan gerakan Aceh Merdeka sebelum Agustus 2005 atau perundingan GAM RI setelah MOU Helsinki. Nah, di mana fungsi agenda setting dalam pemberitaan media dan membawa pengaruh signifan terhadap khalayak cukup banyak terjadi di Aceh misalnya yang tadi itu. Demikian juga berita seputar pemberantasan korupsi, kasus, makalar pajak maupun agenda lainnya berhasil mempengaruhi publik kita menurut Nurudin 2007 196. Ini selanjutnya ada proses agenda setting, di mana di sini ada 3 proses agenda setting yaitu media agenda, publik agenda, dan polisi agenda. Di mana agenda media ini yang diberitakan oleh radio, koran, dan TV. Di mana publik agenda ini topik yang dianggap penting oleh audiens. Agenda kebijakan ini yang mempresentasikan isu pembuat kebijakan yang amat sangat mudah dipercaya. Jadi cara kerja agenda setting adalah agenda media mempengaruhi agenda publik, kemudian agenda publik mempengaruhi agenda kebijakan. Namun adanya agenda kebijakan ini juga tidak harus melalui agenda publik, namun dapat langsung dari agenda media dan sebaliknya agenda kebijakan juga akan langsung mempengaruhi agenda media. Jadi agenda media publik dan agenda kebijakan ini saling mempengaruhi dan cara kerjanya itu sama berputar balik dan begitu pun sebaliknya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini adalah teori agenda setting diperkenalkan pertama kali oleh Maxwell Malcolm dan Donald L. Shaw pada tahun 1972. Agenda setting di media massa berfungsi untuk menseleksi dan menekankan beberapa topik, menyebabkan publik menerima topik tersebut sebagai topik yang penting. Teori agenda setting ini banyak dipakai dalam penelitian oleh para peneliti yang ingin mengukur pengaruh media bagi khalayak. Asumsi dasar pada teori ini ada dua, yaitu asumsi dasar pada teori ini yang pertama menyaring dan membentuk apa yang kita lihat, bukan hanya mencerminkan cerita kepada audiens saja. Contohnya adalah melihat cerita sensasional atau memalukan di bagian atau atas siaran sebagai lawan dari cerita yang terjadi baru-baru ini atau mempengaruhi lebih banyak orang, seperti badai yang mendekat atau reformasi pajak legislatif. Asumsi kedua adalah semakin besar perhatian media terhadap suatu isu, semakin besar kemungkinan publik menganggap isu tersebut penting. Cara lain untuk melihatnya, organisasi media massa tidak memberitahu kita apa yang harus yang dipikirkan atau bagaimana perasaan kita tentang suatu cerita atau masalah, tetapi memberi kita cerita atau masalah tertentu yang harus lebih dipikirkan orang. Bahwa media massa memiliki kemampuan untuk memilih topik-topik atau isu tertentu yang diangkat dan diberikan perhatian oleh masyarakat. Media massa memiliki kekuatan untuk menentukan agenda yang menjadi fokus terhadap publik. Agenda setting ini mempengaruhi cara masyarakat melihat isu-isu tertentu dan mempengaruhi agenda publik. Di mana pada teori agenda setting ini memiliki audiens yang memiliki sifat yang aktif, di mana yang sudah saya sebutkan di awal, audiens aktif ini untuk memberikan persepsi kepada media apa yang telah dilihat dari audiens tersebut. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.